Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Novitasari dan rekan saya Asyifa Salma. Baiklah, kami akan melakukan sebuah wawancara yaitu tentang perkuliahan. Baiklah, coba kamu jelaskan tentang kamu, Asyifa. Baik. Nama saya Syifa Salma, biasa dipanggil Syifa. Saya mahasiswa di Universitas Negeri Padang dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pertanyaan saya yang kedua, mengapa kamu sangat ingin sekali untuk kuliah dan apa visi misi kamu untuk kuliah? Menurut saya, pendidikan itu adalah hal yang sangat urgen karena sangat berperan pada kesuksesan karir seseorang. Melalui proses pendidikan, seseorang akan mendapatkan ilmu yang bisa menunjang kesuksesannya. Memang ada sebagian pendapat orang tentang pendidikan itu, bahwa meskipun pendidikannya rendah, bisa menjadi orang yang sukses, dan sarjana itu tidak menjamin kita akan menjadi orang sukses atau orang hebat. Tetapi orang yang lulusan sarjana itu akan lebih luas prospek kerjanya. Ada banyak perusahaan dan instansi yang menerima sarjana lulusan perguruan tinggi, sehingga hal tersebut bisa menjadi peluang atau kesempatan untuk kita agar mendapatkan pekerjaan yang kita damba-dambakan. Yang kedua yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tujuan kita untuk kuliah tentu untuk mendapatkan ilmu, dan kita juga harus menanamkan dalam diri kita itu bahwa tujuan kuliah adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika menjadi tujuan kuliah adalah akan mendapatkan pekerjaan, maka upaya yang kita lakukan hanya sebatas agar kita bisa mendapatkan kerja saja. Tetapi jika tujuan kita untuk mendapatkan ilmu, maka walaupun pada akhirnya kita belum bisa mendapatkan pekerjaan, tetapi ilmu yang kita miliki bisa membuka usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan kompetisi ilmu yang kita dapatkan saat duduk di bangku kuliah, bisa berguna bagi kita untuk merancang kehidupan kita ke depannya. Karena pemikiran orang yang kuliah dengan yang tidak kuliah itu sangat berbeda. Yang ketiga, kuliah itu sebagai tambahan pengalaman hidup kita. Dalam proses perkuliahan, kita akan banyak belajar tentang bagaimana kita bersosialisasi antar satu dengan yang lainnya. Yang keempat, kuliah dapat membuat kita memiliki banyak teman. Salah satu sumber rezeki kita itu adalah banyak kenalan. Semakin kita banyak kenal atau dekat dengan orang lain, maka mungkin bisa jadi teman kita yang sukses, kita bisa ikut-ikutan sukses karena di bawah-bawahnya. Yang kelima yaitu dapat mewujudkan mimpi kita. Kita pasti memiliki mimpi sejak kita duduk di bangku sekolah. Jika kita memiliki mimpi, kita harus menggapainya setinggi apapun mimpi kita itu. Kita tidak boleh mendengarkan perkataan orang lain, orang yang bilang mimpi kita terlalu tinggi. Bukan mimpi kita yang terlalu tinggi, tetapi pemikiran mereka yang terlalu masih rendah. Dan kuliah itu juga dapat merubah nasib keluarga kita. Sesungguhnya dengan pendidikan ilmu, kehidupan seseorang bisa berubah drastis. Agar kita dapat mengubah nasib kita, salah satunya ialah dengan berkuliah. Tetapi intinya kita harus berkuliah dengan sungguh-sungguh dan dengan fokus agar kita dapat menjadi orang sukses. Jangan sampai kita meminta izin kepada orang tua kita kuliah, sedangkan kita di luar sana tidak fokus untuk melakukan kuliah, malah pergi berkeliaran tidak menentu. Kuliah juga dapat mengubah pribadi kita menjadi yang lebih baik lagi dan yang lebih mandiri.
karena pada saat kita kuliah, diri kita sendirilah yang menentukan kemana arah dan tujuan kita, mulai dari mengatur jadwal, mengatur aktivitas. Jika kita tidak pandai-pandai dalam mengatur hal tersebut, maka niat atau tujuan kita yang dari awal yang telah kita bentuk itu akan hilang. Baiklah, menurut saya hanya itu tujuan dan visi misi saya kuliah. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Asifah. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kamu masuk kuliah melalui jalur apa? Dan adakah kendala yang terjadi di saat kamu mulai perkuliahan? Baik, saya lulus kuliah melalui jalur SNMPTN. Itu pun awalnya saya tidak memiliki niat untuk kuliah, tetapi karena dorongan dari guru, saran dari guru, motivasi dari guru, itu membuat saya menjadi semangat kuliah. Alasan saya tidak ingin kuliah yaitu pertama faktor keuangan. Tetapi karena motivasi dari guru, itu membuat saya melupakan tentang keuangan tersebut, karena beliau pernah mengatakan bahwa kuliah tersebut banyak jalur bidik misi. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk masuk ke jenjang perkuliahan. Saya mendaftar jalur SN itu mengambil 2 universitas. Yang pertama itu UNP dengan prodi perpustakaan dan ilmu informasi. Yang kedua yaitu di UNAN, prodi manajemen. Alhamdulillah saya lulus di UNP dengan prodi perpustakaan dan ilmu informasi, dan juga lulus KIPKA. Dengan itu saya dapat kuliah. Kendala yang saya lalui saat kuliah yang pertama itu izin dari orang tua, dan juga masalah keuangan tadi. Tetapi karena saya mendapat beasiswa, alhamdulillah kendala tersebut dapat dilalui. Jadi jangan jadikan alasan tentang keuangan itu faktor kita tidak kuliah, karena sangat banyak biaya siswa yang dapat kita pakai atau dapat itu kita daftarkan agar kita dapat kuliah. Mungkin hanya itu kendala yang saya lalui, dan alhamdulillah bisa saya lalui dan saya jalani. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah kuliah semester 2. Baik, mungkin hanya itu. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Asifah. Apakah duduk di bangku perkuliahan itu sangat sulit bagi Asifah? Kalau membahas sulit atau tidak sulitnya, yang namanya kuliah, kita harus menjaga kepercayaan orang tua kita, karena banyak di luar sana godaan yang dapat mengganggu perkuliahan kita. Seperti yang saya katakan tadi, jika kita salah memilih teman, kita akan terjerumus ke jalan yang salah. Dan juga kuliah itu ada harapan orang tua yang kita tanggung, yang kita pegang. Apa sih namanya gitu? Mengapa saya berkata demikian? Karena kalau kita kuliah itu pasti orang tua kita itu berharap kita menjadi orang yang sukses tentunya. Jadi jangan sampai kita memusnahkan atau menghancurkan atau mengecewakan harapan orang tua kita tersebut. Baiklah, kalau dalam pembelajaran dan tugasnya, apakah prosesnya sama di bangku SMA dulu atau gimana? Kalau masalah pembelajarannya, saya kan belum pernah gitu kan kuliah di kampus, mencoba kuliah di kampus belum pernah gitu, karena sekarang faktor COVID ini
masih dalam pembelajaran daring. Jadi saya belum tahu betul tentang perkuliahan di kampus. Tetapi selama yang saya jalani, menurut saya sama proses pembelajarannya. Hanya saja mungkin perbedaannya di SMA itu materinya kan dari guru dan dijelaskan tentang materi itu oleh guru sedetail-detailnya, dan tugasnya juga tidak terlalu banyak. Tetapi kalau di perkuliahan itu tugasnya lumayan banyak. Ya wajar lah, usaha untuk mengejar sarjana. Apakah jurusan yang kamu pilih sudah sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Awal-awal saya lulus prodi perpustakaan ini mungkin agak sedikit kecewa, karena saya sangat berharap yang lulus itu jurusan manajemen. Dari kelas 10 aliyah, saya sangat berharap kuliah dengan jurusan manajemen itu. Dari kelas 10 itu saya berusaha dengan sungguh-sungguh mempelajari tentang ekonomi dan pelajaran yang menyangkut kepada manajemen tersebut. Tetapi ternyata yang lulus prodi perpustakaan. Tapi saya harus tetap bersyukur karena alhamdulillah masih lulus. Masih ada yang lulus gitu. Sedangkan banyak orang di luar sana yang tidak lulus. Baiklah, mungkin hanya itu. Baiklah, dari penjelasan Asifah tadi, apakah ada keinginan kamu di masa depan untuk saat kamu nantinya sudah lulus kuliah? Baik, mungkin kalau masalah keinginan setelah lulus kuliah, kalau keinginan sih ada atau harapan ada ya, tapi soal tercapainya atau tidak itu urusan kedua. Saya setelah lulus kuliah ini sangat ingin menjadi wirausaha yang sukses. Mungkin tidak menyangkut ya ke jurusan saya, tetapi saya memang sangat ingin menjadi wirausaha. Untuk mencapai atau agar keinginan saya tersebut tercapai dalam melaksanakan kuliah ini, saya mempelajari atau dengan cara mengikuti organisasi-organisasi tentang kewirausahaan tersebut. Mungkin hanya itu. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Asifah. Semoga dari penjelasan Asifah tadi bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Sampai di sini wawancara kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.